Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi dari materi minggu yang lalu, yaitu termokimia, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu termokimia dan apa yang mendasari atau yang dipelajari di dalam termokimia tersebut. Pada kesempatan kali ini, lanjutan dari termokimia akan saya sedikit ulang penjelasan yang minggu lalu. Kemudian nanti akan kita tambahkan beberapa materi tentang perubahan entalpi dan juga hukum Hess. Di mana perubahan entalpi dan hukum Hess ini erat kaitannya dengan proses-proses atau proses kimia yang diikuti dengan pelepasan kalor atau penyerapan kalor. Langsung saja kita flashback terlebih dahulu ke materi minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu termokimia. Jadi termokimia di sini adalah cabang ilmu dari kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas detail tentang apa itu yang ada di dalam sebuah proses kimia, di mana di dalamnya akan diikuti oleh perubahan temperatur atau dalam hal ini panas ya. Kita ketahui kemarin kita sudah mempelajari panas atau kalor sendiri merupakan salah satu jenis energi. Ya, salah satu jenis energi yang mengikuti dari sebuah proses reaksi. Entah itu nanti ada yang membutuhkan energi atau menyerap panas atau kalor, dan ada juga yang melepaskan energi atau menghasilkan kalor atau melepaskan panas. Kemudian di dalam termokimia ada beberapa hal-hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah tentang perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah proses reaksi kimia, ini pasti ada perubahan energi yang menyertainya. Entah itu energi dibutuhkan atau membutuhkan energi, ataupun mungkin melepaskan energi. Kemudian reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Jadi di dalam termokimia juga mempelajari tentang reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Kemudian reaksi kimia dalam kedudukan yang setimbang. Nah, ini adalah beberapa poin-poin penting yang perlu ditekankan dalam sebuah termokimia. Ya, jadi dari beberapa hal ini nanti bisa kita coba gali lebih dalam lagi terkait tentang materi termokimia. Oke, ini adalah penjelasan terkait dengan sistem dan lingkungannya. Jadi di minggu yang lalu kita sempat sudah singgung bahwa sistem ini ada 3, hubungan antara sistem dengan lingkungan. Jadi sistem ini adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita. Jadi kita mengambil salah satu objek, kemudian kita amati. Entah itu amati perubahannya terhadap lingkungan. Jadi ketika yang sesuatu objek atau benda gitu kita amati, itu akan menjadi sistem. Sedangkan selain objek tersebut, ini dianggap sebagai lingkungan. Jadi ada sistem dan juga ada lingkungan. Jadi kemarin sudah kita detailkan tentang ini, bahwa untuk yang pertama ini ada sistem terbuka, di mana di dalam sistem terbuka ini memungkinkan adanya perpindahan massa dan juga ada perpindahan energi. Jadi ada perpindahan massa dan juga energi di dalam sistem yang terbuka.
Jadi bisa diartikan bahwa di dalam sebuah sistem terbuka, massa bisa saja mengalir dari lingkungan ke sistem, ataupun sebaliknya dari sistem menuju ke lingkungan. Dan juga energi di dalam sistem terbuka, ini juga bisa ditransfer atau dilepaskan ke lingkungan, dari sistem ke lingkungan, ataupun dari lingkungan ke sistem. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya, di dalam sistem terbuka, yaitu adanya perpindahan massa dan juga perpindahan energi. Ini yang ada di dalam sistem terbuka. Kemudian untuk di sistem tertutup, ini ada, di dalam sistem tertutup ada perpindahan energi saja. Jadi hanya memungkinkan terjadinya perpindahan energi. Sedangkan untuk aliran massa atau perpindahan massa dari sebuah sistem tertutup, ini tidak dimungkinkan terjadi. Jadi di dalam sistem tertutup, ini hanya memungkinkan terjadinya perpindahan energi, baik itu dari lingkungan ke sistem, ataupun dari sistem ke lingkungan. Ya, ini hanya memungkinkan satu perpindahan saja, hanya perpindahan energi saja, karena sistemnya tertutup. Sedangkan untuk sistem yang terisolasi, ini tidak terjadi apa-apa. Ya, seperti kita ketahui, di sistem terisolasi ini semuanya tertutup, baik itu ini kalau kita gambarkan di botol kemarin, tutupnya tertutup, kemudian di luarnya juga diisolasi. Ya. Sehingga tidak ada interaksi secara langsung antara sistem dengan lingkungan. Karena tidak ada interaksi secara langsung antara sistem dan lingkungan, sehingga tidak mungkin terjadi atau tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan, entah itu baik itu perpindahan energi maupun perpindahan massa, karena tidak ada interaksi secara langsung antara lingkungan dan juga sistem. Nah, ini terkait tentang sistem. Ya, di minggu yang lalu sudah kita bahas, ini sedikit saya ulang saja, saya ingat kembali. Kemudian dari adanya sistem dan lingkungan tadi, ya ada sistem dan juga ada lingkungan. Kemudian ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Dari ketiga sistem, adanya dua, yang satu tidak isolasi itu tidak termungkinkan terjadi perpindahan apapun, baik massa maupun energi. Sedangkan untuk terbuka dan tertutup memungkinkan terjadinya perpindahan energi. Ya, dua-duanya memungkinkan terjadinya perpindahan energi. Dari mana? Dari sistem maupun ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, sekarang berbicara tentang perpindahan energi, ini ada beberapa, ada istilah proses, ya proses di dalam sebuah termokimia, yang proses ini menandakan atau memperlihatkan hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Ya. Sehingga ada yang namanya proses eksotermal dan endotermal. Proses eksotermik atau eksotermal ini adalah setiap proses yang melepaskan kalor. Ya. Jadi setiap proses yang melepaskan kalor, yaitu perpindahan energi termal ke lingkungan. Jadi dari sistem, ya, jadi ada proses reaksi, ya, kemudian ada menghasilkan kalor, dan kalor tadi dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Jadi perpindahan energi termal ke lingkungan. Ya, tadi kan di sistem itu kan ada terbuka, tertutup, ya. Jadi bisa ada perpindahan energi. Ya, bisa dari lingkungan ke sistem atau sistem ke termal.
Nah, untuk yang eksotermal ini adalah yang dari sistem ke lingkungan. Jadi artinya apa? Bahwa proses eksotermal ini prosesnya adalah melepaskan kalor. Jadi dari sistem ini dia menghasilkan kalor, kemudian dilepaskan ke lingkungan. Ya, menghasilkan kalor kemudian dilepaskan ke lingkungan. Contohnya apa? Contohnya misalkan di sini ada 2H gas dan O2 gas. Ini bereaksi akan menghasilkan 2H2O. Jadinya air, liquid, plus energi. Ya, plus energi. Jadi selain menghasilkan H2O ini juga menghasilkan energi. Energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk termal yang dilepas ke lingkungan. Jadi ketika kita tuliskan, oh ini nilai energinya ya harus sama juga. Contoh lain misalkan H2O gas, kemudian menjadi H2O liquid. Ya, ini proses apa? Dari air yang dia bentuknya uap air atau gas, menjadi liquid. Ya, ini proses kondensasi atau mengembun ya dari gas menjadi cair. Ternyata proses dalam kondensasi atau mengembun di sini ini juga menghasilkan energi atau melepas energi jadinya. Ya, jadi dari proses reaksi tersebut ternyata melepaskan juga energi. Energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk termal. Ya, jadi kebanyakan di dalam sebuah proses reaksi kimia ini menghasilkan energinya dalam bentuk energi termal. Sedangkan proses endotermik adalah setiap proses di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Jadi setiap proses di mana kalor tersebut harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Dengan kata lain, dalam terjadinya proses reaksi tersebut, ini membutuhkan sistem ini akan menyerap energi. Ya, bisa dikatakan akan menyerap energi atau membutuhkan energi. Ya. Jadi akan menyerap energi atau membutuhkan energi. Dari mana energinya? Dari lingkungan. Jadi kalau ini adalah dari lingkungan, ya, lingkungan ke sistem. Sedangkan untuk eksotermal, X keluar, ini adalah dari sistem ke lingkungan. Nah, ini adalah reaksi endotermal. Endotermal ini kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Atau dengan kata lain, menyerap kalor dari proses reaksinya nanti akan menyerap kalor dari lingkungan. Atau menyerap energi dari lingkungan. Contoh misalkan HGO, hydrogen, ya, bentuknya solid. Ketika bereaksi ada energi, ya, membutuhkan ada energi dari lingkungan atau energi termal dalam hal ini akan bereaksi menghasilkan 2Hg, ya, ditambah dengan 2Hg dan juga O2. Contoh sederhana lain, ini ada H2O solid. H2O solid itu apa? H2O solid ini adalah bentuk es ya, es kristal ya atau es batu ya, es yang sudah membeku padat. Ya, ketika ada energi dari lingkungan, dalam hal ini energi termal yang dari lingkungan, ini akan terserap oleh H2O. Energinya terserap. Ketika energinya terserap dari lingkungan ke sistem ke H2O ini,
maka akan terjadi proses reaksi. Ya, prosesnya apa? Khusus yang di sini terjadi proses perubahan fasa atau berubah menjadi H2O yang dia bentuknya adalah liquid. Ya, jadi ini dengan kata lain bahwa dari proses endotermal ini sistem itu menyerap energi untuk bisa terjadi proses reaksi. Ya. Atau dengan kata lain, untuk terjadinya proses reaksi ini membutuhkan energi dari lingkungan. Ya, ini adalah perbedaannya antara proses eksotermik dan juga endotermik, atau eksotermal atau endotermal. Oke, ini terkait tentang reaksi. Gambarannya bagaimana? Ini adalah gambaran ada tingkatan energinya ke atas, ya. Ini berubah ini melepas. Panas diberikan, ya. Panas diberikan oleh sistem ke lingkungan. Jadi panas dilepaskan atau diberikan dari sistem ke lingkungan. Sedangkan ini panas diserap oleh sistem. Panas diserap oleh sistem dari lingkungan. Ya, ini perubahannya seperti ini, tingkat energinya. Ya, jadi ini adalah reaksi eksotermal, sedangkan yang panas diserap atau energi ini ada penyerapan energi dari lingkungan ke sistem, ya oleh sistem ini diserap energinya. Ini adalah endotermal. Jadi eksotermal dan endotermal. Oke, untuk reaksi eksotermal atau endotermik, ini adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor. Jadi di dalam proses reaksinya, ini ada pelepasan panas atau kalor ya, dalam proses. Kemudian panas reaksi di dalam reaksi endotermal, ini panas reaksinya ditulis dengan tanda positif. Jadi panas reaksinya artinya apa? Adalah panas yang berapa jumlah panas yang dilepaskan. Kalau dalam hal ini eksotermal ya, berapa panas yang dilepaskan. Ini ditulis positif, maaf. Jadi ada contoh misalkan N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NaH3. Nah, ini plus 26,78 kilokalori. Artinya apa? Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya tentang apa itu kalori, apa kilokalori ya, sudah dijelaskan. Apa itu joule ya. Jadi ini plus 26,78 ini adalah tingkatan energinya. Ya, ini plus 26. Ini namanya panas reaksi atau kalor reaksi. Jadi kalor yang dihasilkan dari proses reaksi tersebut, yaitu sebesar 26,78 kilokalori. Ya. Jadi ada pada saat reaksi berlangsung, ada panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut, ya, dan dilepaskan sejumlah 26,78 kilokalori. Tandanya positif untuk eksotermal. Kalau reaksinya ya tandanya positif. Sedangkan reaksi endotermal, ini adalah reaksi yang pada saat berlangsung membutuhkan panas. Panas reaksi ditulis dengan tanda negatif. Jadi untuk reaksi eksotermal itu tandanya positif, panas reaksinya, sedangkan endotermal ini adalah negatif. Pak, ini nilainya kok sama? Ya, kita lihat reaksinya. Jika di reaksi eksotermal adalah N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3, reaksi pembentukan ya. Akan tetapi di reaksi endotermal ini diurai dari 2NH3
urai menjadi N2 plus 3H2. Dari mana kenapa ketandanya negatif? Kita ketahui tadi bahwa di dalam reaksi eksotermal itu kan ada, misalkan saya contohkan ini aja ya, A plus B direaksikan akan menjadi AB plus energi. Ya, energi ya ini plus energi. Sedangkan untuk yang reaksi eksotermal, kalau kita dituliskan tadi di penjelasan di awal, itu jika endotermal itu adalah ada energi yang diserap, ya energi, ya plus AB, ya direaksikan akan bereaksi menjadi A plus B. Kan seperti ini kan? Ya. Jadi ketika eksotermal ini sudah dalam ada plus energi, untuk reaksi endotermal energi plus ini. Ya, posisinya kan ketika kita lihat secara awal energi kan ada di sini. Ya, energi termalnya maksudnya. Ketika kita ini positif. Ketika dipindah ke belakang, ya tentu akan dari positif, ya ini bahwa tanda panah ini diartikan juga reaksi itu sama dengan nantinya, ini energinya akan menjadi main energi. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada energi yang dihasilkan. Justru dalam reaksi tersebut ini membutuhkan energi, ya, membutuhkan energi. Jadi kenapa kok di sini ditulisnya negatif? Karena asalnya dari sini, dari energi yang di awal itu di depan membutuhkan energi, ini menjadi di belakang itu dia negatif. Ya, itu reaksi endotermal. Jadi ini adalah reaksi eksotermal, itu energinya plus energi sudah di situ ya, karena menghasilkan energi, melepaskan kalor. Sedangkan endotermal ini membutuhkan kalor. Ya. Jadi ketika saudara melihat nanti rekan-rekan mahasiswa melihat di dalam soal atau di dalam tulisan bahwa kalor reaksinya atau panas kalornya atau panas reaksinya, kalor reaksinya itu adalah positif, berarti reaksi tersebut adalah eksotermal. Jika negatif, itu endotermal. Ya, catatan ini adalah panas reaksi, kalor reaksi. Ya, nanti akan berkebalikan dengan yang namanya perubahan entalpi. Ya, ini panas reaksinya dulu ya, yang diingat. Oh, ini panas reaksinya sekian. Jika perubahan entalpi nanti akan berbeda. Ya, jadi diingat-ingat, ini panas reaksi atau kalor reaksi. Ini panas reaksi. Ya, ini panas reaksi, bukan perubahan entalpi. Oke, ini ya terkait tentang eksotermal endotermal. Ya, sekarang bagaimana jika tadi yang saya sampaikan tentang perubahan entalpi? Jadi perubahan entalpi itu adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap. Ya, jadi perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil. Zat-zat hasil itu produk yang ada di sebelah kanan tanda panah ya, dikurangi dengan entalpi zat-zat reaktan. Dikurangi dengan entalpi zat-zat reaktan. Jadi ada perubahan entalpi itu selisih entalpi zat produk hasilnya dikurangi reaktan. Jadi kalau kita tuliskan ini ada A, saya tulis dengan warna berbeda saja. Ini ada A, direaksikan dengan B, menghasilkan AB.
Ya. Dari masing-masing ini mempunyai ini adalah reaktan. Sedangkan ini adalah produk atau hasil. Ya, tergantung tanda panahnya kemana. Jadi tanda panah menunjukkan, oh ini produknya, hasilnya. Nah, perubahan entalpi itu selisih antara entalpi zat hasil dengan reaktan. Ada nilai H. H ini ya nilai kalornya, nilai kalor dari ini. H reaktan, ini H produk. Jadi setiap masing-masing itu mempunyai nilai kalor. Nilai kalor tadi yang di awal sudah disampaikan. Ada reaktan dan juga produk, sedangkan perubahan entalpinya itu adalah selisih antara H produk dikurangi dengan H reaktan. Ya, jadi H produk ya atau hasil, H produk dikurangi H reaktan atau pereaksinya. Ya, ini adalah perubahan entalpi. Jadi selisih antara nilai kalor dari produknya dan juga nilai kalor dari reaktannya. Ya, sekarang kita hubungkan dengan reaksi eksotermal dan endotermal. Ya. Jika kita tadi sudah menyinggung bahwa perubahan entalpi adalah H produk dikurangi H reaktan, atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Lalu bagaimana jika kita lihat dari proses reaksinya atau dari proses-proses yang ada, di mana kita tadi sudah mempelajari tentang reaksi endotermal dan juga eksotermal. Delta H itu adalah kalor yang diberikan atau diterima selama reaksi pada tekanan konstan. Ya. Jadi bisa kita katakan untuk reaksi eksotermal ya, ini mempunyai H produk lebih besar, H produk lebih kecil daripada H reaktan. Ya. Kenapa? Kita lihat dari yang reaksi eksotermal. Eksotermal ini adalah A plus B, saya contohkan A plus B saja biar mudah ya. A plus B, ini ada A, B, ini di plus atau menghasilkan juga energi. Ya, menghasilkan energi. Ada A plus B, menghasilkan AB dan energi. Ya, kalau kita jumlahkan ini dengan total ini kan sama jumlahnya. Nilainya sama antara A plus B, nilainya, kalornya. Jadi di dalam sebuah persamaan itu kan pasti setimbang. Antara produk dan reaktan itu juga setimbang juga. Jadi A plus B, ini nilai kalornya ini sama dengan total AB plus energi. Ya. Sehingga ini kan punya nilai H sendiri. Ini ada H sendiri, ini ada HAB, ini ada H energi. Ya. Nah, yang dihitung apa di dalam entalpi itu yang dihitung kan hanya produk dan reaktannya. Ya, produk dan reaktan. Sedangkan ini energinya, ini kan tidak dilepas ini sini. Ya, energinya lepas. Berarti yang dihitung hanya tinggal ini. Padahal total AB plus energi itu kan sama dengan AB, A plus B. Tetapi ketika energinya ini tidak terhitung, yang dihitung hanya produknya adalah AB dan reaktannya adalah A plus B, maka AB ini lebih kecil daripada jumlah entalpi A plus B. Ya. Contoh saja misalkan ini 10, kalau total ini 10 misal ya, ini misal. Ini 8.
yang dilepas 2. Ya berarti AB ini 8 dan 10 ini lebih besar mana? Ya ini 8 itu ya lebih kecil daripada 10. Ya. Sehingga H produk yang ada di eksotermal, proses eksotermal, ini H produknya lebih kecil jika dibandingkan H reaktan. Karena H produknya itu lebih kecil berat dan daripada reaktannya, maka otomatis nilai delta H-nya akan kurang dari 0 atau bisa dikatakan ini negatif. Ya. Ini negatif. Jadi ketika proses eksotermal, perubahan entalpinya adalah negatif. Sedangkan untuk proses endotermal, ya di dalam proses endotermal, ini H produknya lebih besar jika dibandingkan reaktan. Kenapa H produknya lebih besar? Ya, kita lihat di sini ketika untuk yang reaksi endotermal, dicontohkan tadi energi ya. Energi ini untuk endotermal itu kan energi plus AB ya, akan menghasilkan, saya panahkan di sini ya, akan menghasilkan A plus B. Sama kebalikan dengan yang eksotermal. Untuk yang endotermal, ya ini juga sama, ini totalnya 10, nah ini 8 kalau ini membutuhkannya 2 energi. Ya, tapi ini posisinya AB ini sekarang ada di reaktan yang direaksikan. Sehingga reaktannya menjadi lebih kecil daripada produk. Atau dengan kata lain, produknya lebih besar jika dibandingkan reaktan. Ya, sehingga karena delta H adalah produk dikurangi reaktan, karena produknya lebih besar jika dibandingkan dengan reaktannya, maka delta H-nya nilainya adalah lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain, nanti delta H-nya akan positif. Ya, jadi untuk eksotermal, ini delta H-nya akan menjadi negatif, sedangkan endotermal delta H-nya positif. Jangan terbalik dengan nilai kalor reaksi tadi. Jadi di nilai kalor reaksi atau panas reaksi tadi yang di awal, itu kalor reaksi dari eksotermal itu adalah positif. Sedangkan kalor reaksi yang ada di endotermal ditulis negatif. Ya, jadi kebalikan. Kalau reaksinya negatif, delta H-nya positif. Kalau reaksinya negatif positif, delta H-nya negatif. Ya, ini untuk perubahan entalpi. Ya. Oke, ini penjelasan detailnya bahwa pada reaksi eksotermal ini ada P ya, plus Q menghasilkan R ya, ditambah X kilokalori. X kilokalori ini kan nilai kalornya, panas reaksinya. Panas reaksinya ditulis positif. Ya. P dan Q ini adalah zat awal atau pereaktannya. Ini adalah pereaktan, zat awalnya. R ini adalah produk, zat hasil reaksi. Dan X adalah besarnya panas reaksi. Menurut hukum kekekalan energi, bahwa isi panas atau kalor dari PQ ini, P plus Q, ya, sama dengan hasilnya, sama dengan total nilai kalor dari ini. Atau isi panas dari R itu adalah produknya, dengan panas yang dihasilkan atau yang dipanas reaksinya. Sehingga nilainya bisa kita kembalikan bahwa H PQ sama dengan HR plus X kilokalori. Nah, ini kalau kita pindah ruas dari rumus perubahan entalpi, H reaktan
H produk dikurangi dengan H reaktan. H hasil atau nilai entalpi produk dikurangi nilai entalpi reaktan. Sehingga hasilnya adalah negatif. Ya. Jadi negatif X kilokalori. Dengan kata lain, bahwa nilai perubahan entalpi dalam sebuah reaksi yang sudah tercantum atau ada nilai kalor reaksinya, bisa dikatakan bahwa perubahan entalpi adalah kebalikan dari nilai kalor reaksi atau panas reaksi. Di sini tadi kan positif. Ya, di sini jadinya negatif. Tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, untuk reaksi endotermal ini juga sama, R direaksikan menghasilkan P plus Q ya, dengan nilai kalor yang ditulis dengan tanda negatif. Nilai kalornya ditulis dengan tanda negatif. Maka berlaku H PQ atau nilai entalpi dari produk dikurangi nilai entalpi dari reaktan sama dengan X kilokalori. Nah, ini negatif, sini berubah jadi positif. Kesimpulannya bahwa besarnya perubahan entalpi sama dengan besarnya panas reaksi. Ya, nilainya sama. Jadi ketika nanti kita melihat, oh ini panas reaksinya negatif X kilokalori. Ya nilainya sama dengan X. Nilainya sama-sama X, ini juga sama-sama X. Misalkan ini 20 ya tetap 20. Akan tetapi mempunyai tanda berlawanan. Tanda berlawanan apa? Tanda berlawanan itu positif negatif, Mas. Jadi ketika kalau reaksinya itu tandanya positif, maka perubahan entalpinya negatif. Contoh di eksotermal. Ya. Nilai kalornya positif. Positif 10 misalkan. Maka perubahan entalpinya menjadi negatif 10. Sedangkan endotermal, nilai kalornya negatif, nanti akan berubah menjadi positif ketika di perubahan entalpinya. Atau dinilai perubahan entalpinya jadi negatif. Tapi dengan angka yang sama. Ya, hanya saja jumlahnya, hanya saja tandanya berlawanan. Contoh, ini ada contoh hitung entalpi perubahan, ada CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur ini. Bila diketahui pada temperatur tersebut, nah ini kata kuncinya. Jadi perubahan entalpi itu seperti tadi di awal disampaikan, itu hanya terjadi pada tekanan dan temperatur yang konstan. Jadi perubahan entalpi terjadi pada tekanan dan temperatur yang konstan. Ini ya. Jadi pada tekanan yang sama, temperatur juga sama. Ini sama. Dengan delta HCH4 itu sebesar 74 minus 74,873. Nah ini ada tulisan delta HCH4. Artinya apa? Di dalam proses pembentukan CH4 ini mempunyai nilai perubahan entalpi sebesar negatif 74. Ya, artinya apa? Bahwa proses perubahan entalpi di sini ini reaksinya apa? Negatif. Reaksinya adalah reaksi eksotermal. Ingat, di dalam proses eksotermal perubahan entalpinya adalah negatif. Tapi panas reaksinya adalah positif. Nah, ini. Kemudian delta H O2. Artinya apa? Di dalam pembentukan H2 itu membutuhkan delta H sebesar 0,00. Kenapa 0,00, Pak? Ya, oksigen diperoleh dari mana? Oksigen diperoleh dari alam secara cuma-cuma. Ya. Ada tidak proses dalam ininya? Tidak kan? Dia sudah tinggal ambil saja oksigen. Sehingga tidak ada nilai kalornya di situ.
Akan tetapi untuk CO2, ya karena dia harus ada proses pembakarannya dulu atau misalkan dalam proses respirasi manusia atau tumbuhan, ya atau proses pembakaran yang lain, ya maka ada nilai delta H-nya, ada nilai perubahan entalpinya, yaitu sebesar minus 393, sekian kilojoule per mol. Artinya apa? Bahwa delta H dari CO2 ini melepaskan energi sebesar 393. Jadi di dalam proses pembentukan CO2 ini melepaskan energi 393 minus. Ya, prosesnya apa? Eksotermal bisa kita lihat. Sedangkan delta H dari H2O ini adalah minus 241,827. Artinya di dalam proses pembentukan H2O melepaskan kalor atau nilai perubahan entalpinya sebesar 241,827 kilojoule per mol. Ya. Sekarang ditanyakan tadi ya. Jadi untuk berapa delta H dari reaksi tadi ya. Jadi kita lihat pembentukan reaksinya CH4 plus CO2 plus O2O, 2O2 direaksikan menghasilkan CO2 dan 2H2O. Ya, kita lihat dari ini adalah reaktan dan ini adalah produk. Kita ketahui bahwa perubahan entalpi itu adalah H reaktan, H produk. Jadi H produk. Ya, ini delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. H produknya mana? H produk ini adalah entalpi dari CO2 plus 2H2O. Itu produknya. Reaktannya apa? Reaktannya adalah CH4 dan 2O2. Sehingga untuk bisa menghitung ini, kita sudah mengetahui dulu berapa H atau nilai kalor atau entalpi dari masing-masing produk tadi. Ya, jadi ini tadi ada delta H masing-masing atau entalpi dari masing-masing sudah kita ketahui. Berikutnya kita hitung bagaimana perubahan entalpinya. Jadi ada perubahan entalpi untuk H produk ya, H produk dikurangi H reaktan. H produknya apa tadi? Produknya adalah CO2 dan H2O. Ini dimasukkan angkanya. Di sini tertulis 2H2O, karena tadi yang diketahui hanya delta H2O saja. Karena ini ada 2, maka harus dikalikan dengan 2. 2H2O. Sehingga dikalikanlah 2 kali min 241,827. Ya. Sedangkan untuk reaktannya CH4, ya CH4 tadi nilainya sekian. Nah, untuk O2 ini juga 2 kali delta H-nya, per entalpinya dikalikan 2 juga. Jadi ketika ada unsur dari reaktan tersebut atau dari senyawa tersebut dikalikan 2 dari rumus reaksi kimianya, maka juga dikalikan 2, dikalikan 4 ya juga dikalikan 4 untuk entalpinya. Ya, ini untuk O2 karena nilainya 0 tadi, ini dikalikan 2, ini min 74. Ini adalah produknya, ini reaktannya. Sehingga dituliskan hasilnya dihitung menghasilkan minus 802,303 kilojoule per mol. Tanda negatif ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi eksotermal. Jadi tanda positif, negatifnya itu bisa kita lihat sebagai penanda bahwa reaksi tersebut adalah reaksi eksotermal. Ya, atau
Dengan kata lain bahwa dari reaksi tersebut menghasilkan panas atau mengeluarkan atau melepaskan panas. Oke, kemudian penentuan perubahan entalpi selalu dilakukan pada tekanan dan temperatur yang tetap, ya, konstan ya. Sekali lagi untuk ketika terjadi kita menghitung perubahan entalpi, tetapi temperaturnya tidak konstan atau tidak tetap, ya ini tidak berlaku seperti itu. Jadi untuk perubahan entalpi hanya dilakukan pada tekanan dan temperatur yang konstan. Kemudian untuk reaksi tertentu dapat juga dilakukan atau ditentukan dengan yang namanya kalorimeter. Jadi untuk menghitung berapa besarnya nilai kalori atau perubahan entalpinya. Ya, ini saya sampaikan tentang perubahan entalpi. Ya, ini tertentu yang dimaksud ketika menggunakan kalorimeter adalah contoh reaksi dalam larutan, reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien ya. Jadi koefisiennya tidak berubah. Semula di reaktan itu hanya 1 koefisiennya. Ini setelah reaksi juga tetap 1, tidak boleh berubah menjadi 3 atau 2. Ini contoh pada perubahan dari 12,425 gram karbon menjadi CO2. Reaksinya semula 30 derajat, terjadi kenaikan. Nah ini yang baru bisa kita lihat dengan kalorimeter. Terjadi kenaikan suhu. Sedangkan ketika dengan rumus H produk dikurangi H reaktan, itu tadi hanya bisa dilakukan ketika nilai kalornya atau temperaturnya ya, temperaturnya tetap konstan atau tidak berubah. Tadi contoh di 29 derajat Celcius misalkan, ya tetap nanti di akhirnya juga tetap 29 derajat Celcius, tidak ada kenaikan temperatur, tidak ada penurunan temperatur. Ya, jadi bisa digunakan. Tetapi ketika ada perubahan temperatur atau kenaikan temperatur, maka harus dengan kalorimeter. Nah, ini kalau reaksi pada reaksi di atas, ya ini dengan alat kalorimeter ya, ini contoh saja saya mencontohkan. Ya, jadi pada pembakaran 1 mol dilepaskan panas 93,414 atau dengan tanda negatif. Ya ini. Ya, berikutnya adalah adanya hukum Hess. Ya. Hukum Hess ini secara bunyi dari hukum Hess, ini kalau reaksi dari suatu reaksi ini tidak tergantung apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Ya. Jadi di dalam kalau reaksi, suatu reaksi, ini tidak tergantung dari apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Contoh sederhana seperti ini. Jadi semisal seorang mahasiswa ada 3 orang mahasiswa ya, ada 3 orang mahasiswa. Ini saya instruksikan untuk dari kota Semarang menuju ke mana? Ke Surabaya misalkan. Dari Semarang ke Surabaya. Contoh. Kemudian satu mahasiswa yang pertama ini dia menempuh jarak dari Semarang, kemudian dia ke Solo terlebih dahulu, baru kemudian dia ke Jawa Timur, ke Surabaya. Sedangkan satu mahasiswa lagi, ini dari Semarang, kemudian ke Demak, Kudus ya, kemudian Rembang, sana Surabaya. Ya. Yang satu lagi, dia dari Semarang, kemudian dia mutar dulu ke selatan dulu ya, mutar ke selatan dulu. Baru dia kemudian ke Jogja dulu misalkan lah, saya gambar ini contoh saja, ini ke Jogja. Kemudian ke Surabaya. Nah, dari 3 tadi, kita berasumsi
dari ketiga mahasiswa tadi, ini ada 3 jarak tempuh yang berbeda, tapi tetap tujuannya sama, yaitu di Surabaya. Ya. Atau dengan kata lain, dengan tempat destinasi itu pencapaian yang berbeda-beda, dia transit di A, B, C, yang satunya bablas langsung, ya. Jadi dari ilustrasi tadi menandakan dalam sebuah reaksi di situ, ini tidak memperdulikan mau dilakukan berapa tahap, mau dilewatkan mana saja. Yang jelas tujuannya adalah satu, tadi dari Samarang, Surabaya, sudah itu. Tidak peduli ada di tengah-tengahnya ada transit ke Solo dulu, ada transit ke Jogja dulu, ada transit ke Kudus dulu, ya. Jadi dari prosesnya tadi ini hitungannya sama, hanya dihitung dari titik Semarang, Surabaya. Contoh seperti ini. Jadi kepentingannya apa untuk hukum Hess di sini? Jadi hukum Hess ini sangat penting dalam perhitungan kalor reaksi yang tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Jadi untuk bisa mengetahuinya karena kita tidak bisa secara eksperimen, maka bisa digunakan hukum Hess ini untuk menghitung perhitungan kalornya. Contoh seperti ini. Ini reaksi langsung. Dari A direaksikan ke B. Nilainya sekian, X kilokalori. Ya. Kemudian secara tidak langsung. Ya. Secara tidak langsung, ini dari A ke C dulu. Dirubah ke C dulu. Ya, padahal tadi tujuannya adalah dari A dirubah menjadi B. Tujuannya dari A menjadi B. Yang secara tidak langsung ini lewat C. Dari A, dia menuju C dulu, direaksikan, mempunyai nilai kalor sekian. Kemudian dari C direaksikan lagi, baru menjadi B. Nilai kalornya sekian. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya sama, menjadi B. Ya, dari ZA menjadi B. Tujuannya kan sama, tujuannya ini saja. Ini kan yang terakhir B, ini tujuannya sama. Tapi ini dilewatkan C dulu. Ya. Berikutnya lewat D dan E. A direaksikan ke D dulu. Delta hanya perubahan entalpinya sekian, nilai kalornya. Dari D dirubah lagi menjadi E. Ya. Punya nilai kalor sekian. Kemudian dari E baru menjadi B. Ya. Tujuannya pada akhirnya apa? Tujuannya akhirnya adalah B. Ya. Jadi ada tujuan akhirnya itu adalah berubah dari A menjadi B. Tetapi karena tidak memungkinkan, maka bisa dirubah dulu menjadi C dulu, baru menjadi B. Bisa dirubah ke D dulu, setelah itu dirubah ke E, baru dirubah ke B. Jadi bunyi hukum Hess tadi bahwa tidak memperdulikan mau berapa tahap yang dilakukan reaksi tadi. Tetapi intinya adalah dari zat A berubah zat B itu nilainya sekian. Tidak memperdulikan mau dilakukan beberapa tahap. Ya. Jadi untuk bisa merubah A dan B ini ada beberapa tahap dan nilai kalornya itu akan sama. Jadi contoh ini X, B plus C itu, ya ini kan BC, ini butuh nilai kalor sekian, nilai kalor sekian. Ini butuh nilai kalor sekian, sekian, sekian. Nah untuk A langsung B itu butuh sekian. X ini sama dengan B plus C. Ini ditambah dengan ini. Sedangkan X ini juga sama dengan A ditambah dengan D ditambah dengan E. Ini sama. Sehingga bisa kita artikan bahwa untuk merubah dari A ke B ini ada beberapa tahap dilakukan tetapi dengan nilai kalor yang tetap sama. Jadi nilai kalor mau dilakukan berapa tahap, 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap, tetapi nilai kalor yang dibutuhkan untuk
berubah dari A menjadi B itu adalah tetap sama. Jadi tidak berubah. Ya. Ini contoh soal. Ya. Ini ada diketahui 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Nilai delta hanya sekian. Artinya negatif apa? Melepaskan kalor. Kemudian H2 plus O2, H2O2, delta hanya negatif 44 juga melepaskan kalor. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Dari dua buah reaksi ini, bagaimana bisa menjadi sebuah reaksi ini? Ya, kita lihat dari ini. Ini yang reaktannya apa? H2O2. H2O2 ada tidak di reaksi ini? H2O2 ada ini. Tapi ini sebagai apa? Sebagai produk. Ya, sebagai produk. Kalau ini sebagai produk, akan kita rubah menjadi reaktan, maka reaksinya harus dibalik. Ketika kita membalik reaksi, artinya apa? Ini dari H2O menjadi H2 plus O2. Ketika kita membalik reaksi, maka akan membalik juga yang namanya nilai perubahan entalpinya. Contoh ini H2O2, ini H2O2. Dibalik, ini jadi H2, ini O2. Karena ini butuhnya 2, maka dikali 2. Dikali 2, kali 2, kali 2. Delta H-nya ini menjadi positif. Yang semula negatif, positif. Dan menjadi 89, kenapa? Karena dikalikan dengan 2. Jika semuanya dikali 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Sehingga menjadi menjadi min 44,8 dikali 2. Jadinya kalau ini sudah dibalik jadi plus, ini jadinya 89. Oke, ini bisa. Sedangkan H2O H2O plus O2, H2O ini semula produk. Tetap jadinya produk. Kita tuliskan di sini. Ya, tuliskan. Ininya tetap. Sehingga ini ruas kanan kiri bisa kita lihat. Ini 2H2O, ini 2H2. Ini bisa dicoret, samakan. O2 ini 2O2. Ini hilang, tapi ini masih sisa 1. Ya, masih sisa 1. Sehingga kalau kita tuliskan 2H2O, 2H2O2 menghasilkan 2H2O plus sisa 1 ini, O2. Dan delta-nya tinggal kita jumlahkan. Oke, ini. Ya, itu untuk nilai kalor dari hukum S ini. Jadi, ketika kita saudara membalik reaksi, maka nilai entalpinya juga ikut berubah ketika dibalik. Ketika dikali, juga nilai entalpinya juga berubah. Ya. Kemudian contoh yang kedua, jika diketahui reaksi ini C plus O2 menghasilkan CO2, delta H-nya minus 94 kilokalori, kemudian H2 plus setengah O2 menghasilkan H2O, delta H-nya minus 68 kilokalori. Yang ketiga 2C plus 3H2 menghasilkan C2H6, deltanya sekian. Kita lihat berapa X pada reaksi. Kita lihat dari reaktannya C2H6. Ada enggak C2H6? Ada. Oh, ini adalah adanya di produk, di hasil. Bagaimana bisa kita berubah menjadi produk? Bisa berubah jadi reaktan. Berarti dibalik. Reaksi ini harus dibalik. Ya, reaksi yang ini harus dibalik. Artinya apa? Reaktan jadi produk, produk jadi reaktan. Dan jangan lupa ketika membalik, nilai ininya juga berubah menjadi positif. Oke, kemudian CO2. CO2 jadi apa? Jadi produk. Ini sudah produk. Tapi apa?
Ini harus ada di sini 2, ini 1 harus dikali 2. Ketika dikali 2, maka semuanya dikali 2. Ini 2C, 2O2, 2CO2. Dan ini delta H-nya juga dirubah, dikalikan dengan 2. Ya. Kemudian H2O. H2O ini juga sebagai produk, ini produk. Tapi di sini dikali 3, maka ini juga harus dikali 3. Semuanya dikali 3 untuk reaksi yang kedua. Ya, jadi ini dikali 2, kali 2 yang dibalik apa? Yang dibalik ini. Nah, dibalik yang C2H6. Nah, kita masukkan yang pertama dikali 2. Ini dikali 2. 2 kali 2 kali 2. 188 negatif. Karena dari mana? Dari 94 kali 2. Kemudian H2 yang kedua dikali 3. Ini kali 3, kali 3, kali 3. Delta H-nya juga kali 3. Min 68 kali 3, min 204. Yang ketiga, tadi dibalik. Menjadi C2H6, direaksikan menjadi 2C plus 3H2. Delta H-nya bagaimana? Delta H-nya menjadi positif. Kemudian tinggal dijumlahkan, ini 2C, reaksinya 2C sama hilang, dicoret. Ruas kanan dan kiri ya, ingat. H2, 3H2, ini coret sama. Dan ini ada 2O2 dan 3/2O2. 2O2 kalau kita jadikan per 2 sama dengan 4/2. Jadi 4/2 tambah 3/2 jadinya 7/2. Ya. Sehingga C2H6 ditambah 7/2O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Delta H-nya apa? Delta H-nya dijumlahkan dari total ini. Totalnya menjadi minus 372 kilokalori. Atau bisa dikatakan menjadi negatif nilainya. Artinya apa? Deltanya negatif. Artinya itu adalah melepaskan kalor atau reaksinya eksotermal. Ya, mungkin sampai di sini untuk yang bisa saya sampaikan. Ini ada energi ikatan. Nanti silahkan bisa ditambahkan saja untuk energi ikatan yang ada di materi. Ini penjelasan sudah 1 jam. Silahkan saudara bisa pelajari dan nanti ada pelatihan bisa saudara coba untuk kerjakan. Mungkin cukup itu dari saya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.